Gacor, Ruben Loftus-Cheek cetak hat-trick di babak pertama laga uji coba AC Milan. Rekrutan baru klub Liga Italia Serie A AC Milan, yakni Ruben Loftus-Cheek, mencetak hat-trick di babak pertama laga uji coba melawan AS Sahel. Seperti diketahui, AC Milan tengah disibukkan dengan laga uji coba pramusim. Tercatat, pasukan Stefano Pioli sudah melakoni 7 pertandingan. Pada pertandingan terakhir, AC Milan berhasil menang meyakinkan melawan juara bertahan Liga Tunisia, AS Sahel dengan skor telak 4-0 pada Sabtu 12 Agustus 2023. Bertanding di Milanello Sports Center, 4 gol kemenangan AC Milan dicetak oleh hat-trick Ruben Loftus-Cheek pada menit ke-13, 35 dan 38, serta penalti Oliver Giroud pada menit ke-53. Namun rekrutan baru Milan di bursa transfer musim panas kali ini, yakni Ruben Loftus-Cheek, paling mendapat sorotan usai melesatkan 3 gol di babak pertama. Mantan gelandang Chelsea tersebut mencatatkan penampilan gemilang di awal-awal laga dengan mencetak gol perdana usai menerima assist dari Christian Pulisic. Sementara gol kedua Loftus-Cheek berhasil dilesatkan melalui umpan Rafael Leao di dalam kotak penalti yang mampu dieksekusi dengan baik olehnya. Lalu gol ketiga di babak pertama berhasil dicetak Loftus-Cheek usai kembali menerima umpan cantik dari mantan rekan satu timnya di Chelsea, yakni Christian Pulisic. Ruben Loftus-Cheek sendiri dipercaya Stefano Pioli turun sebagai starter dan mendapat menit bermain penuh pada laga uji coba pramusim melawan AS Sahel kali ini. Sebagai informasi, Loftus-Cheek sendiri resmi bergabung dengan AC Milan di musim panas ini dengan harga 21,5 juta euro, sekitar 365 miliar rupiah. Sejauh ini raksasa Liga Italia yakni AC Milan telah mendatangkan 8 pemain baru di bursa transfer musim panas kali ini. Mereka adalah Yunus Musa, Samuel Chukwueze, Christian Pulisic, Tijani Reinders, Ruben Loftus-Cheek, Noah Okafor, Luka Romero, serta Marcos Portiello. Namun pemain yang berhasil mencuri banyak perhatian adalah Ruben Loftus-Cheek yang tampil mengesankan di laga pramusim AC Milan. Sejak diresmikan berseragam merah hitam pada 1 Juli 2023 lalu, Loftus-Cheek berhasil membuat kejutan dengan mencetak hat-trick di laga melawan AS Sahel. Tak hanya itu, pada laga pramusim sebelumnya melawan Monza, Loftus-Cheek juga mencatatkan penampilan yang impresif sebagai deep playing playmaker. Dengan penampilannya yang cukup mengesankan, mantan pemain Chelsea tersebut berhasil angkat trofi untuk pertama kalinya bersama AC Milan. Ya, kala itu AC Milan berhasil menang melawan Monza melalui adu penalti dan berhasil menyabet gelar juara di ajang Trofeo Berlusconi. Keputusan AC Milan untuk merekrut Loftus-Cheek di musim panas ini dinilai berhasil. Pasalnya, Rossoneri mampu tampil gemilang di beberapa pertandingan uji coba pramusim. Sebelum bergabung ke San Siro, Ruben Loftus-Cheek sendiri tampil cukup apik bersama Chelsea dengan mengemas 13 gol dan 18 assist dari 155 penampilan. Lima nama pengganti yang wajib AC Milan buru jika Mike Maignan ke Bayern Munchen. Bayern Munchen dikabarkan siap menimbang opsi untuk menggait Mike Maignan dari AC Milan di bursa transfer musim panas ini. Misi untuk menemukan kiper utama sembari menunggu kepulihan Manuel Neuer dari cedera panjang jadi alasan kenapa De Roten mengincar palang pintu andalan Rossoneri tersebut. Menurut info dari Calcio Mercato, Mike Maignan memang masuk dalam daftar incaran Bayern Munchen yang saat ini tengah tidak memiliki kiper yang dianggap pas untuk menjadi starter reguler. Thomas Tuchel sebagai pelatih kini hanya bisa mengandalkan Sven Ulreich, stopper 35 tahun yang di 2 musim terakhir hanya punya 9 penampilan kompetitif. Jan Sommer yang jadi pilihan pertama sejak pertengahan musim 2022-2023 lalu sudah pergi lagi menuju Inter Milan karena memang Bayern Munchen sudah kandung janji melepasnya bila ada yang siap menebus klausul rilis 6 juta euronya.
Klub yang bermarkas di Allianz Arena itu bukannya tidak mencari kiper baru sejak awal bursa transfer, melainkan mereka terus menemui kegagalan. Pertama, mereka sempat dihubungkan erat dengan Gigio Mamardasivi dari Valencia. Namun kini, rumor soal pemain Georgia itu seakan menguap. Bayern Munchen kemudian beralih pada dua kiper Liga Inggris, David Raya dari Brentford dan juga Kepa Arrizabalaga dari Chelsea. Namun mereka justru segera merapat ke Arsenal dan Real Madrid. Jadilah Mike Mignolet sasaran sang jawara Jerman berikutnya. Bukan hal yang mengherankan, mengingat ia adalah salah satu kiper nomor 1 terbaik di dunia saat ini. Mike Mignolet awalnya hanya dianggap produk yang tidak sukses-sukses amat dari Akademi Paris Saint-Germain, namun kemudian mulai membangun reputasi apik usai membawa Lille menjadi juara Liga Prancis musim 2020-2021. Semusim setelahnya ia pindah ke AC Milan dan langsung menjadi kunci mereka memenangi Liga Italia musim 2021-2022. Kemampuan shot stopping dari pemilik 8 caps timnas Prancis itu memang oke dan digabungkan pula dengan keahlian mengolah bola menggunakan kaki. Mignolet menjadi standar top untuk kiper modern. Usianya baru 28 tahun, juga menjadi nilai plus tersendiri mengingat penjaga gawang umumnya baru memasuki puncak karir setelah lewat kepala 3. AC Milan sebaiknya waspada dengan ancaman Bayern Munchen yang punya banyak daya tarik dari segi materi maupun kans berprestasi. Apabila skenario buruk sampai terjadi, maka 5 nama ini bisa dipertimbangkan sebagai pengganti Mike Mignolet. Nama yang pertama, David De Gea. AC Milan sejauh ini sudah menghabiskan 110 juta euro di bursa transfer, dan wajar apabila mereka tidak lagi berdompet tebal. Itulah kenapa David De Gea pantas diperhitungkan. Ia saat ini masih berstatus tanpa klub dan bisa digait secara percuma. Bagaimanapun juga, De Gea dulunya adalah salah satu kiper terbaik di muka bumi ini. Hanya saja, ia tidak akan sebaik Mike Mignolet dalam hal distribusi bola meski pada musim lalu bersama Manchester United, aspek tersebut terlihat ada peningkatan. Ivan Provedel. Jika ingin opsi premium dengan pengalaman di Liga Italia, maka Ivan Provedel jawabannya. Musim lalu, di musim 2022-2023, Provedel didapuk sebagai kiper terbaik kasta teratas negeri pizza usai bersama Lazio mengumpulkan 21 nirbobol alias clean sheet dari 30 penampilan saja. Sudah banyak yang mengincar pemain 29 tahun ini, namun oleh elang ibu kota ditolak mengingat kontraknya masih tersisa hingga Juni 2027. Diego Costa. Andai bersikeras ingin menggantikan Mike Mignolet dengan kiper yang sama baiknya atau memiliki talenta lebih besar, maka AC Milan harus menyasar Diego Costa. Di usia 23 tahun, ia sudah menjadi stopper utama untuk FC Porto dan timnas Portugal di Piala Dunia 2022 lalu. Ia memang tidak terlalu jangkung, di tinggi badan 186 cm, namun visi bermainnya di atas rata-rata. Cukup disayangkan, ia akan dibanderol lebih mahal karena dalam kontrak Costa ada klausul rilis senilai 75 juta euro. Nama yang keempat, Baltromis Dragowski. Kembali ke opsi dari Liga Italia, ada Baltromis Dragowski dari Spezia. AC Milan akan mudah mendapatkannya mengingat musim lalu klub tersebut baru saja terdegradasi ke kasta kedua. Dragowski berulang kali menunjukkan highlight kenapa ia memang di level yang pantas untuk membela tim yang lebih dominan. Pengalaman di Liga Italia bersama Fiorentina dan Empoli juga semakin membuat bintang timnas Polandia itu layak diperhitungkan. Nama terakhir, Ainsley Pearce. Pemain yang satu ini lebih bersifat wildcard, namun tetap pantas diperhitungkan mengingat AC Milan tidak anti dengan mencari pemain dari Divisi 2 Liga Inggris sekalipun. Ainsley Pearce saat ini memperkuat Blackburn Rovers dan usianya baru 25 tahun. Potensinya sangat besar meski belum pernah tampil di divisi teratas. Ditambah lagi, nilai pasarannya hanya 900.000 euro yang sangat ekonomis untuk kantong AC Milan saat ini.